Saya sudah membahas tentang argumentasi dari doktrin bahwa Allah menentukan segala sesuatu secara mutlak. Dan lalu sekarang saya akan bahas hal-hal yang terperinci yang sebetulnya sudah termasuk di dalam segala sesuatu itu. Saya juga sudah membahas hal terperinci yang satu, yaitu Allah menentukan segala sesuatu yang remeh atau kecil. Dan sekarang saya akan membahas hal yang lain yang juga termasuk dalam segala sesuatu sebetulnya, yaitu bahwa Allah menentukan hal-hal yang bagi kita kelihatannya kebetulan. Saudara, apakah kita harus percaya akan adanya kebetulan? Sebelum kita memikirkan atau menentukan kita harus percaya atau tidak, perlu saudara ketahui bahwa kata kebetulan itu memang ada di dalam Alkitab ya. Mari kita akan lihat ya. Saya akan gunakan konkordansi dari eSword ini. Dan saya akan cari kata kebetulan. Dan muncul banyak ayat. Tapi pada waktu kita cek ya, kalau kita mau cek ayat-ayat ini satu persatu di dalam Bible Works, dan saya sudah melihatnya, maka tidak semua ayat-ayat ini betul-betul terjemahannya kebetulan. Banyak yang terjemahannya salah dan sebetulnya bukan kebetulan. Tapi ada dua ayat setidaknya yang betul-betul terjemahannya benar, yaitu pertama Rut pasal 2 ayat 3 ya. Di sini ada ayatnya di sini ya. Tapi kita akan lihat saja di dalam Bible Works Rut 2 ayat 3 untuk membandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain dari Alkitab bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, Rut 2 ayat 3 itu, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Jadi Indonesia jelas-jelas ada terjemahan kebetulan. Dalam terjemahan King James, saya tidak usah bacakan ya, di sini and her hap. Hap ini apa? Kalau dilihat di dalam Bible Works ini, disorot kata hapnya, maka muncul kata Ibrani mikrah. Dan kalau dilihat terjemahannya, maka salah satunya adalah accident bisa kecelakaan, bisa kebetulan, happening, chance. Nah, chance itu jelas kebetulan. Fortune itu bisa nasib baik, ya. Happening juga bisa kebetulan betulnya. Dan jadi di sini kita melihat bahwa betul-betul ada kata kebetulan di dalam Alkitab. Lalu ayat yang kedua ini di dalam Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat yang ke-31. Jadi di sini kita melihat ayat yang terakhir ini ya. Tapi kita lagi-lagi lihat di dalam Bible Works saja. Lukas 10 ayat 31. Kebetulan. Jadi ini perumpamaan Yesus sebetulnya ya. Tentang orang Samaria yang murah hati. Ada orang dirampok, dipukuli setengah mati. Nah, imam lewat, dia tidak nolong. Orang Lewi lewat, dia tidak nolong. Nanti yang nolong orang Samaria. Tapi kita tidak pedulikan hal itu. Kita hanya lihat ayat ini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi digunakan kata kebetulan. Dan bahasa Inggrisnya King James, and by chance. Jelas-jelas oleh kebetulan. Alsi juga by chance, happen, dan dalam NIV bisa diterjemahkan kebetulan juga. NASB by chance. Jadi ini betul-betul kata yang harusnya diterjemahkan kebetulan. Kalau kita melihat kata bahasa Yunaninya, ini juga ya, artinya adalah accident atau by chance. Kita sudah perhatikan pojok kanan atas ini, ya.
Jadi memang artinya adalah kebetulan. Jadi saudara, dalam Alkitab memang kata kebetulan itu ada. Tapi saudara, sekalipun dalam Alkitab itu ada, tidak berarti bahwa kebetulan itu betul-betul ada. Pada waktu kita belajar tentang hermeneutics, saya pernah mengajar bahwa dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang ditinjau atau disoroti dari sudut manusia, sudut pandang manusia. Dan ada ayat-ayat yang disoroti atau ditinjau dari sudut pandang Tuhan. Dan menurut saya, saudara, kalau dalam Alkitab muncul kata kebetulan, itu adalah ayat-ayat yang ditinjau dari sudut manusia. Dari sudut pandang manusia kelihatannya kebetulan. Tapi sekarang akan saya buktikan melalui pelajaran ini bahwa apa yang bagi kita kelihatan kebetulan sebetulnya ditentukan oleh Allah, bukan kebetulan dalam pandangan Allah. Dan betul-betul direncanakan, diatur oleh providensianya sehingga terjadi. Sekarang mari kita lihat pelajaran ini ya. Ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa hal-hal yang kelihatannya seperti kebetulan juga hanya bisa terjadi karena itu merupakan rencana Allah, ketetapan Allah atau ketentuan Allah. Dan saya akan memberikan banyak contoh. Kalau tidak salah nanti 6 contoh ya. Mari kita lihat nomor per nomor ya. Nomor 1, Keluaran 21 ayat yang ke-13. Ayat 12-nya itu bicara tentang pembunuhan yang disengaja, maka hukumannya hukuman mati. Nah, ayat 13-nya mengatakan, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, nah yang saya tekankan bukan sengaja atau tidak, tapi yang warna merah ini ya, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jadi kalau pembunuhan sengaja hukuman mati. Kalau pembunuhan tidak disengaja, dia cuma masuk semacam penjara besar, suatu kota gitu ya, yang dikhususkan untuk penjara besar itu, dan orang itu tidak boleh keluar dari kota itu. Kalau dia keluar, maka keluarga dari yang dibunuh boleh membunuh dia. Nah, tapi saudara, yang saya soroti lagi-lagi saudara, dia tidak sengajanya itu tetap tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Tapi kalau kita mau mengecek ayat ini, kata-kata ini sebetulnya merupakan terjemahan yang terlalu keras. Mari kita lihat ya. Keluaran 21 ayat 13. Ya, saya tidak usah baca ulang yang bahasa Indonesia. Kita baca di dalam terjemahan King James. And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hands. Jadi yang di sini tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Di sini terjemahannya God deliver him into his hand. Ya, jadi ini terjemahan King James-nya. But God deliver him into his hand. Tetapi Allah menyerahkannya ke dalam tangannya. Kan beda ya kalau diterjemahkan, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Tapi sebetulnya terjemahan ini sekalipun tidak hurufiah dalam hal arti sebetulnya benar. Ya, ini saya kira tidak usah saya bahas ya tentang tempat di mana dia bisa lari, kota-kota perlindungan. Nah, sekarang saya lanjutkan di sini saja ya. Yang dimaksudkan dengan pembunuhan yang tidak disengaja di dalam Keluaran 21 ayat 13 ini ya, itu dijelaskan atau diberikan contoh di dalam Ulangan 19 ayat 4 dan 5. Yaitu orang yang pada waktu mengayunkan kapak, dia itu menebang pohon. Nah, pada waktu dia mengayunkan kapak, mata kapaknya itu terlepas dan mengenai orang lain yang dekat di situ, dan orang itu mati. Mari kita baca ayatnya ya. Ulangan 19 ayat 4 dan 5. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Melarikan diri ke sana itu ke penjara besar itu ya. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, sekarang diberikan contoh. Apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Ya saudara, ini
jelas-jelas tidak disengaja, dia tidak punya permusuhan apapun, dia tidak membenci orang itu. Tapi ya kayaknya kebetulan. Dia ngayunkan kapak, lah mata kapak itu sudah longgar dan lepas dan kena orang itu. Memang sebetulnya dalam arti tertentu dia tetap salah ya. Dia sebetulnya mesti memeriksa kapaknya. Bukan kapak yang sudah longgar mata kapaknya dipakai. Kalau dia memeriksa, maka kematian orang itu tidak terjadi. Jadi ada salahnya, tapi dia betul-betul tidak sengaja, tidak ada kebencian apapun, tidak ada keinginan apapun untuk melukai apalagi membunuh orang itu. Nah saudara, hal ini memang jelas kelihatannya kebetulan. Tapi toh Keluaran 21 ayat 13 itu mengatakan hal itu bisa terjadi karena tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Ya jelas bahwa hal-hal yang kelihatan kebetulan hanya bisa terjadi kalau itu sesuai kehendak atau rencana Allah. Kita sudah membahas dalam penentuan Allah tentang segala sesuatu. Pada minus tak terhingga Allah tahu semua yang akan terjadi. Jadi kalau berbicara tentang hal yang kebetulan ini, terjadi ada orang ngapak lalu mata kapaknya lepas. Apakah dalam minus tak terhingga Allah tahu atau tidak? Tentu dia tahu. Karena dia maha tahu. Kalau dia tahu, yang dia tahu pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Kalau enggak, dia salah tahu. Kalau pasti terjadi berarti hal ini sudah tertentu. Kalau hal ini sudah tertentu, maka siapa yang menentukan? Waktu itu cuma ada Allah kok, minus tak terhingga. Pasti Allah yang menentukan. Jadi argumentasi itu bisa dipakai untuk apa saja. Untuk dosa, untuk hal yang remeh, untuk hal yang kebetulan, apa saja. Jadi boleh jadi memang terjemahan ini terlalu keras, tapi pasti memang itu ditentukan. Tidak bisa tidak. Mari kita lihat para penafsir ya. Matthew Henry dalam komentarnya tentang ayat ini berkata, pada waktu seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang benar atau sah, dia bukan melakukan sesuatu yang membahayakan ya. Kalau dia meledakkan bom, lah itu lain cerita. Bomnya tanpa sengaja membunuh keluarganya atau apa. Ini mengapak pohon di hutan atau gimana, ini tidak ada yang salah sebetulnya. Ya, tanpa maksud untuk melukai siapapun, kebetulan membunuh orang lain. Nah, ini sudut pandang manusia ya. Atau seperti digambarkan di sini, Allah menyerahkannya ke dalam tangannya. Karena tak ada apapun terjadi oleh kebetulan. Jadi ini doktrin reform ya. Matthew Henry di sini jelas menunjukkan via reform, tidak ada apapun terjadi oleh kebetulan. Apa yang kelihatan bagi kita sepenuhnya kebetulan atau tak direncanakan, diatur oleh providensia ilahi untuk tujuan-tujuannya bijaksana dan kudus yang dirahasiakan bagi kita. Dalam kasus ini Allah menyediakan kota-kota perlindungan. Saya kira ini tidak perlu diperdulikan ya. Jadi dia memang tidak dihukum mati karena dia tidak membunuh dengan sengaja. Jadi sengaja atau tidak itu tingkat dosanya berbeda. Maka tingkat hukumannya juga jelas berbeda. Sekarang kita lihat komentar dari Calvin tentang ayat ini. Harus diperhatikan bahwa Musa menyatakan bahwa pembunuhan yang bersifat kebetulan, seperti yang biasanya disebut, ya biasanya kan memang disebut kebetulan itu ya, tidak terjadi oleh kebetulan. Biasanya disebut kebetulan, tapi Calvin bilang tidak terjadi oleh kebetulan, tetapi sesuai atau menurut kehendak Allah. Seakan-akan ia sendiri membimbing orang yang dibunuh atau terbunuh pada kematian. Karena itu oleh jenis kematian apapun orang-orang diambil, adalah pasti bahwa kita hidup dan mati hanya pada perkenannya, tergantung maunya dia ya. Dan pastilah jika bahkan seekor burung pipit tidak bisa jatuh ke tanah kecuali oleh kehendaknya, Matius 10 ayat 29, adalah sangat mengerikan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambarnya harus ditinggalkan pada perubahan nasib yang buta. Ya, kalau burung pipit tidak jatuh ke tanah kecuali oleh kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Lalu kapak bisa kebetulan saja bukan oleh rencana Tuhan mengenai orang lalu mati.
Orang yang jauh lebih penting dari burung pipit bisa mati kebetulan, burung pipit tidak bisa, itu sama sekali tidak masuk akal. Ya. Karena itu haruslah disimpulkan, sebagaimana kitab suci di bagian lain mengajarkan, bahwa masa hidup dari setiap orang ditetapkan. Dengan mana teks yang lain sesuai, engkau membelokkan manusia kepada kehancuran atau kebinasaan. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Mazmur 90 ayat 3 King James. Memang benar bahwa apapun yang tidak mempunyai penyebab yang jelas atau keharusan, bagi kita kelihatannya merupakan kebetulan. Dan demikianlah apapun menurut alam bisa terjadi sebagai apa yang kita sebut kebetulan. Kalau misalnya ada meteor jatuh, saudara. Meteor jatuh lalu menimpa rumah saudara. Kelihatannya kebetulan. Buminya kan muter. Meteornya jatuh rasanya ngawur saja jatuhnya. Kok ya pas kebetulan kena rumah saudara dan saudara sekeluarga mati. Kok ya kebetulan saudara sekeluarga sedang ada di rumah. Kok tidak sedang pergi. Semua rasanya kebetulan demi kebetulan demi kebetulan bergabung semua. Saudara, bukan kebetulan, semua diatur oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Saya lanjutkan yang warna merah ini. Tetapi pada saat yang sama harus diingat bahwa apa yang bisa menyimpangkan ke arah manapun diperintah oleh rencana rahasia Allah. Sehingga tak ada apapun yang terjadi tanpa pengaturan dan ketetapannya. Dia memberikan Mazmur 90 ayat 3, saya berikan di sini. Tetapi tidak terlalu penting, saya hanya menunjukkan bahwa ini Tuhannya yang membuat manusia mati itu Tuhan. Kelihatannya ketabrak, kebetulan orang mabuk nyetir mobil, atau kebetulan ada kendaraan lain nabrak dia, atau apa saja saudara. Saya tidak ngerti, pokoknya sekalipun kelihatan kebetulan, yang membunuh atau mencabut nyawa orang itu adalah Tuhan. Sekarang saudara, saya berikan contoh yang kedua, di mana peristiwa yang kelihatan kebetulan ternyata juga ditetapkan, diatur oleh Allah. Ini terjadi di 1 Samuel 6 ayat 7-12 ini. Pada waktu orang Filistin berhasil merebut tabut perjanjian. Mereka mengalahkan Israel, merebut tabut perjanjian. Pada zamannya Eli dan dua anak brengseknya, Hofni dan Pinehas itu ya. Dan lalu oleh mereka tabut perjanjian itu dianggap sebagai kayak semacam trofi kemenangan gitu ya. Ditaruh di kuil mereka di samping dewa mereka, patung dewa mereka yaitu Dagon. Tapi saudara, mereka dihukum dengan penderitaan dan segala macam penyakit dan wabah dan sebagainya. Lalu patung dewanya ambruk, patah semua dan sebagainya, dikembalikan besoknya ambruk lagi. Mereka kepingin tahu apakah semua ini kebetulan saja terjadi atau memang merupakan tindakan Allah karena mereka mengambil tabut itu. Nah, jadi ini yang lalu diusulkan ya, mungkin oleh para penasihat dari raja-raja Filistin. Ini kita baca ya ayat 7 ya. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui. Dipilih yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Belum pernah kena kuk biasanya tidak biasanya membawa kereta ya. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Alamiahnya dua lembu ini pasti akan cari anaknya, tidak akan mau tarik kereta itu ke arah yang lain. Ya. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah atau Tuhanlah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya Tuhan ya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta,
tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Betsemes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja orang kota Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Betsemes. Ya saudara, ini ceritanya. Saya kira tidak usah saya ceritakan, tadi sudah saya ceritakan. Jadi hasil dari percobaan itu adalah jelas. Lembunya menguak, berarti dia sebetulnya mungkin kepingin kembali ke anaknya. Tapi Tuhan mengatur, menguasai, sehingga mereka tidak kembali ke anaknya, tapi langsung ke jalan yang menuju Betsemes. Membuktikan bahwa ini bukan urusan kebetulan. Ya, segala wabah yang menimpa mereka, runtuhnya atau pecah atau hancurnya patung dewa Dagon mereka, bukan kebetulan. Tuhan yang melakukan semua itu. Sekarang kita lihat tafsiran dari Jamieson, Fausset and Brown tentang ayat tadi ya. Lenguhan atau kuakan mereka yang sering menunjukkan kerinduan mereka yang berkobar-kobar untuk anak-anak mereka. Dan pada saat yang sama pengaruh supranatural yang mengontrol gerakan-gerakan mereka ke arah yang berlawanan. Maunya ke sini tapi dikendalikan oleh Tuhan. Tidak bisa tidak mereka pergi ke arah jalan yang menuju Betsemes. Albert Barnes tentang teks tadi ya teksnya ayatnya beda-beda tetapi pokoknya membahas hal itu. Alam dengan jelas akan mengatur lembu-lembu itu untuk pergi menuju anak-anak mereka. Karena itu kepergian mereka ke arah yang berlawanan jelas merupakan suatu dorongan ilahi yang mengalahkan kecondongan alamiah mereka. Matthew Henry, providensia Allah berhubungan dekat atau mempunyai perhatian atau minat tentang gerakan-gerakan bahkan dari makhluk-makhluk yang tak berakal, binatang ya, dan melayani atau mempersiapkan tujuan-tujuan atau rencana-rencananya sendiri oleh mereka. Wolbert Commentary merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat alamiah mereka sebagaimana biasanya dilakukan untuk pergi dari rumah. Bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan sifat alamiah dari hal-hal bagi mereka untuk melakukan kehendak dari Sang Pencipta mereka. Satu, merupakan satu kenyataan dalam setiap kasus dari kehidupan binatang bahwa kehendak Allah terjadi. Semua makhluk adalah miliknya yang membentuk kekuatan mereka dan memberikan mereka kecondongan. Karena itu, setiap makhluk dalam mengikuti jalannya yang biasa sebetulnya sedang mengikuti atau mentaati suatu maksud ilahi. Dua, ada contoh-contoh lain tentang kontrol yang khusus. Keledai Bileam digunakan untuk mencela sang nabi. Singa-singa dikekang sehingga tidak menyentuh Daniel. Jadi jangan pikir cuma manusia ya. Binatang besar atau kecil, lalat, nyamuk, terbang, semua. Virus juga, semua dikendalikan oleh Allah, tidak ada yang kebetulan. Kalau seekor singa tahu-tahu masuk ke desa, lalu nyerang orang, bunuh orang, itu bukan barang kebetulan. Kalau keledai Bileam itu nabrakkan Bileam pergi ke tebing dan sebagainya, itu bukan kebetulan. Diatur oleh Tuhan. Sekarang saya berikan contoh yang ketiga. Dari 1 Raja 22 ayat 34. Ini sebetulnya sudah saya bahas pada waktu membahas hal yang kecil. Tapi sebetulnya teks ini lebih cocok dengan dimasukkan bagian ini. Karena ini kelihatannya kebetulan. Jadi ini kematian dari Raja Ahab yang sudah dinubuatkan oleh Mikha. Jadi ingat ya, kalau seseorang nabi menubuatkan, itu bukan cuma menunjukkan Tuhan tahu. Nubuat itu pasti terjadi, bukan? Kalau pasti berarti dia menubuatkan Ahab mati itu pasti terjadi. Itu tertentu, bukan? Kalau tertentu itu ditentukan oleh Allah, tidak bisa enggak. Siapa yang bisa menentukan matinya Raja Ahab? Nah, jadi saudara, mari kita lihat sekarang matinya itu kayaknya kebetulan. Dalam perang itu terjadi hal ini. Tetapi seseorang dari kalangan musuh ya,
menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Perhatikan anehnya peristiwa ini ya. Mana ada dalam perang orang nembak panahnya sembarangan saja, itu kan gila. Ya. Tapi anaknya panah yang ditembakkan sembarangan itu mengenai Raja Israel, Ahab. Padahal Ahabnya nyamar. Orangnya juga tidak membidik Ahab. Kenanya pergi ke Ahab. Dan kenanya bukan di sembarang tempat. Di antara sambungan baju sirahnya. Itu tempat yang paling lemah dari alat pelindung itu. Kok bisa kenanya pas di sana? Kalau kena pahanya atau lututnya, ya mungkin dia luka parah tetapi tidak mati. Tapi di antara sambungan baju sirahnya, ini mengenai hal-hal yang vital di dalam dirinya. Memang dia luka parah, tidak langsung mati, tetapi akhirnya dia mati karena hal ini. Ya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Sudah bisa baca sendiri ayatnya, dia akhirnya mati. Nah, kitab suci Indonesia mengatakan menembak dengan sembarangan saja. King James dan RSV menarik busurnya secara untung-untungan. Jadi nembakannya memang menembakkan ke arah pasukan musuh gitu ya. Tapi mungkin ditembakkan ke atas atau ya ngawur saja. Pokoknya tidak bidik apapun. Pokoknya ke arah musuh gitu saja. NIV dan NASB menarik busurnya secara sembarangan. Ya, perhatikan kata at random kan. Jadi kalau misalnya ada banyak orang saya lemparkan ngawur saja, itu melempar at random. Kalau orang kawin bukatnya itu dilemparkan at random. Orang rebutan siapa yang dapatkan bukatnya itu nanti bisa cepat kawin gitu ya. Nah, saudara itu sembarangan saja. Tapi ya itu kok bisa kena Raja Israel dan kena Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Ini kebetulan kelihatannya dari sudut pandang kita. Mari kita lihat tafsiran-tafsiran ya. Pulpit Commentary. Seorang pemarah yang tak dikenal dan yang tak menyadari tindakannya. Panah yang menusuk pakaian perang Ahab ditembakkan dalam kesederhanaan. Kalau mau diterjemahkan hurufiah mungkin terjemahnya seperti ini. Tanpa tujuan yang disengaja dan tanpa pikiran untuk menyerang sang raja. Tangan yang tak kelihatan, tangan Tuhan ya, yang memimpin panah kebetulan itu pada tujuannya. Itu betul-betul merupakan panah pembalasan Tuhan. Dia nembak ngawur, Tuhan yang arahkan panahnya. Boleh komentari lagi? Betapa tidak bergunanya penyamaran. Ya, Ahabnya kan nyamar pada waktu itu ya. Dia tidak pakai pakaian rajanya. Dia menyamar kayak pasukan biasa. Tapi betapa tidak bergunanya penyamaran. Pada waktu providensia dari yang Maha Tahu yang dipersoalkan. Ahab bisa menyembunyikan dirinya dari orang Aram. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari Allah. Ia juga tidak bisa menyembunyikan dirinya dari malaikat dan setan. Yang merupakan alat-alat dari providensia ilahi. Yang selalu mempengaruhi manusia. Dan bahkan hukum-hukum alam atau kuasa atau kekuatan alam. Komentar selanjutnya. Tembakan kebetulan. Sukses dari muslihat Ahab hanya berfungsi untuk membuat kelihatan dengan lebih jelas bahwa serangan itu datang dari tangan Allah. Tujuan atau rencana Ben-Hadad bisa digagalkan atau dihalangi. Tapi tidak tujuan atau rencananya, yaitu Allah. Tidak ada jalan untuk lolos dari Allah. Sudah dinubuatkan, berarti sudah ditentukan. Tidak bisa tidak, itu mesti terjadi. Nah itu yang sekarang. Orang Aram yang memanahnya tidak memikirkan tentang melakukan suatu potongan seperti itu untuk melayani Allah dan rajanya. Karena ia menarik busurnya secara untung-untungan, tidak membidik secara khusus pada orang manapun. Tetapi Allah begitu mengarahkan anak panah itu sehingga, satu, ia mengenai orang yang tepat, orang yang ditandai untuk kehancuran atau kebinasaan, yang seandainya mereka menangkapnya hidup-hidup, sebagaimana dirancangkan, mungkin akan dibiarkan hidup oleh Ben-Hadad. Jadi rencananya Ben-Hadad bukan bunuh, maunya ditangkap hidup-hidup. Ya.
Mereka tidak bisa lolos dengan nyawanya yang Allah telah tentukan pada kematian. Jelas mati hidup itu Allah yang menentukan. Tapi tidak berarti kita boleh sembrono dengan kehidupan kita. Saya ingin ingatkan, reform itu percaya kedaulatan Allah yang menentukan segala sesuatu termasuk mati hidupnya kita, sakit atau tidaknya kita. Tapi pada saat yang sama reform tetap percaya bahwa manusia itu bertanggung jawab sepenuhnya, harus melakukan yang terbaik sesuai dengan firman dan sesuai dengan akal sehatnya. Ya. Tapi saudara, Allah tentukan mati, memang tidak bisa tidak mesti mati. 2, ia mengenai di tempat yang tepat di antara sambungan baju sirahnya. Satu-satunya tempat padanya di mana anak panah kematian ini bisa menemukan jalan masuk. Melengsir sedikit saja, saudara, 1 senti saja. Maka anak panah itu mengenai baju sirah yang kuat. Tidak bisa masuk, saudara. Tak ada perlengkapan perang merupakan perlindungan terhadap anak-anak panah dari pembalasan ilahi. Apa yang bagi kita kelihatan sepenuhnya kebetulan, dilakukan oleh rencana tertentu dan pra-pengetahuan Allah. Allah tahu lebih dulu. Ya, kalau sudah anggap lebih ini kebetulan. Karena pada minister teringga Allah tahu tidak Ahab bakal mati oleh panah yang ditembakkan sembarangan dan mengenai sambungan baju sirah. Tentu dia tahu. Kalau dia tahu itu pasti terjadi atau tidak? Kalau pasti terjadi berarti tertentu. Kalau tertentu berarti ditentukan. Mika nubuatnya sesuai dengan ketentuan Allah. Semua nubuat itu sesuai dengan ketentuan Allah, kecuali kalau nubuat dari nabi palsu. Dan karena sesuai dengan ketentuan Allah, maka tidak bisa terjadi, tidak mesti itu terjadi. Jadi saudara, ini lagi-lagi menunjukkan ya, panah yang kebetulan itu tidak kebetulan. Semua yang kelihatan merupakan kebetulan diatur oleh Allah. Sekarang saya berikan contoh yang keempat. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saya tidak tahu ya, undinya mereka itu bagaimana bentuknya ya. Urim dan Tumim mungkin, itu yang dimaksudkan mungkin. Tidak ada orang yang tahu persisnya Urim dan Tumim itu bagaimana. Tapi yang pasti saudara, jawabannya atau ya atau tidak. Cuma itu saja. Jadi sebetulnya secara prinsip hampir sama seperti kalau kita melemparkan koin. Dilempar ke atas, jatuhnya ngadep sini atau ngadep sana. Hanya ada 2 permukaan A atau B. Kalau tahu-tahu koinnya berdiri tidak A tidak B, itu rasanya tidak mungkin lah ya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan. Atau A atau B. Kalau dalam undi ya atau tidak. Dan pada waktu dibuang koin itu, kan rasanya kebetulan ya. Atau A atau B itu kan kebetulan. Tapi toh dikatakan apa dalam ayat ini? Setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih bersifat kebetulan kelihatannya daripada undi yang dibuang di pangkuan. Tapi toh ayat ini mengatakan bahwa setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Saudara mau percaya Alkitab iya atau tidak? Ayat ini firman Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya penentuan Tuhan menganggap ada kebetulan. Saudara mau apakan ayat ini? Orang Armenian yang percaya kebetulan mau diapakan ayat ini? Kalau orang kena COVID-19, apakah kebetulan dia itu pergi ke toko dan kebetulan tahu-tahu di toko itu ada 1 orang yang kena. Dan kebetulan orang itu batuk atau bersin sehingga virusnya keluar banyak. Dan kebetulan angin dari AC mengarahkan virus itu ke dia. Dan kebetulan dia sedang menarik nafas. Dan kebetulan virus itu masuk ke lubang hidungnya dia. Dan kebetulan imunitasnya dia buruk. Sehingga dia kenanya parah dan akhirnya mati. Kebetulan demi kebetulan.
semua keputusan itu, semua kebetulan itu diatur oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Mari kita lihat, providensia ilahi mengatur dan mengarahkan hal-hal itu, yang bagi kita sepenuhnya adalah sembarangan dan kebetulan. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Orang reform harus percaya ini. Dalam arti yang betul-betul benar, tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Kebetulan itu hanya dari sudut pandang manusia dan itu sebetulnya tidak benar. Ya, jadi tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Juga tidak ada peristiwa yang ditentukan oleh nasib atau takdir yang buta. Tetapi segala sesuatu terjadi atau ditentukan oleh kehendak dan rencana Allah. Sekarang komentar dari Albert Barnes. Di mana segala sesuatu kelihatannya semata-mata kebetulan, di sana guru Israel yang setia mengenali bimbingan dari suatu kehendak yang lebih tinggi. Bandingkan kasus dari Achan, dia diundi oleh suatu pengundian, ya, Yosua 7:18. Dan dari Yonatan, siapa yang melanggar sumpahnya atau nasarnya Saul, tidak diketahui. Tidak diketahui, lalu dipakai pengundian, dan yang kena adalah Yonatan. 1 Samuel 14 ayat 37 sampai dengan 42. Proses yang digambarkan di sini dalam ayat tadi, ya, kelihatannya telah digunakan secara umum dalam pengadilan-pengadilan di mana hakim-hakim tidak bisa memutuskan tentang fakta-fakta di hadapan mereka. Bandingkan Amsal 18 ayat 18. Saudara, saya akan bacakan ayat-ayat yang jadikan referensi, ya. Yosua 7, 16 sampai 18. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Kemudian ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Memang dalam ayat ini tidak dinyatakan caranya, ya. Tapi besar kemungkinan mereka menggunakan pengundian. Sekarang 1 Samuel 14 ayat 40 dan 42. Ini waktu mencari siapa yang melanggar nasarnya dari Saul. Tidak boleh makan, tidak boleh minum apapun itu sebelum mengalahkan musuh. Ini pasti dengan pengundian, saudara, ya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri sebelah yang lain. Karena undi itu cuma bisa ya atau tidak. Dari yang ini atau yang itu. Ya, milih satu dari dua. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Saya sudah katakan, ya, Urim Tumim itu tidak diketahui bentuknya bagaimana. Tapi pasti bisa Urim atau Tumim. Ya. Jadi kalau dia atau Yonatan yang salah, dia minta Urim. Tapi kalau yang salah itu bangsa Israel, dia minta Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul. Tapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Dua orang, yang mana yang salah? Buang undi lagi. Atau Urim atau Tumim. Nah, yang didapati adalah Yonatan. Dan memang Yonatan yang melanggar. Dia melanggar tidak sengaja. Dia tidak tahu kalau Saul mengucapkan nasar. Pokoknya dia melanggar. Lalu sekarang Amsal 18 ayat 18. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan di antara orang-orang berkuasa. Saya tidak tahu, ya, apakah benar kata-kata dari buku tafsiran ini bahwa kalau pengadilan tidak bisa memutuskan, bingung, lalu pakai pengundian. Saya tidak tahu. Tapi kalau itu
memang benar, maka mungkin ayat ini menjadi dasar. Saya tidak tahu, saya belum pernah mempelajari hal itu. Tapi yang jelas, kebetulan itu tidak ada dalam hal ini. Dan memang saudara ya, sekalipun Urim Tumim itu memang sudah hilang, dan memang kalau kita membuang mata uang begitu, jatuhnya A atau B, itu memang ditentukan Tuhan. Tetapi ini, awas ya, ini tidak berarti zaman sekarang kita boleh mencari Tuhan dengan cara ini. Pada zaman sekarang di mana kita sudah mempunyai Alkitab secara lengkap, kita harus cari kehendak Tuhan melalui Alkitab atau firman Tuhan. Berdoa, minta pimpinan Tuhan, baca Alkitab. Tidak bisa langsung memang, tapi Tuhan bisa menunjukkan kehendaknya. Kalau saudara tetap menggunakan undi, ya kalau saudara menggunakan, ya kebodohan saudara memang ditentukan juga kalau itu terjadi. Dan akhirnya saudara tersesat karena menggunakan cara yang ngawur, yang zaman sekarang sudah tidak berlaku, maka itu ditentukan juga. Tapi sekarang sudah ngerti, jangan gunakan. Sekarang saudara contoh yang kelima. Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Ini tadi yang kita sudah lihat ya. Memang kebetulan ya. Kata kebetulan terjadi ya. Rut pasal 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Tadi sudah saya tunjukkan dalam Bible Works. Tidak usah saya ulang. Terjemahan bahasa Inggrisnya help. Bisa diterjemahkan nasib baiknya atau kemujurannya. Tapi saudara, bisa juga berarti chance atau kebetulan. Fortune, nasib baik. Luck, nasib baik atau kemujuran, bisa semua. Ya. Jadi ini arti dari kata itu. Memang saudara, kalau ditinjau dari sudut manusia, maka munculnya titik terang dalam kehidupan Rut itu terjadi secara kebetulan. Boas bisa bertemu dengan Rut karena kebetulan Rut berada di tanah milik Boas dalam ayat ini. Dan pada hari Rut mulai memungut jelai itu, kebetulan Boas kok juga datang ke sana. Itu sudah bisa baca dalam ayat 4. Lalu Boas senang atau tertarik kepada Rut karena kebetulan Rut itu cantik atau seksi atau kedua-duanya. Dan kebetulan Rut mempunyai sifat-sifat yang baik. Dan kebetulan Rut cocok dengan selera Boas. Saudara, orang itu bisa cantik, bisa seksi, tapi seleranya orang laki itu kan lain-lain ya. Bisa sekali untuk saya dia cantik, dia seksi dan menarik, tapi untuk saudara tidak. Sangat bisa. Saya punya teman yang kalau ngomong tentang cewek dengan saya, hampir selalu tidak pernah cocok. Kalau dia senang, saya tidak senang dan sebaliknya. Jadi saudara, seleranya kok ya kebetulan seleranya Boas ini cocok dengan keberadaan Rut ya. Jadi kelihatannya nih beruntun kebetulan sehingga akhirnya mereka kawin, dan dari pernikahan itu kalau diteruskan maka muncul Raja Daud dan diteruskan lagi muncul Yesus. Saudara pikir munculnya Yesus itu kebetulan? Tidak mungkin saudara, maka itu ditinjau dari sudut Allah. Semua ini bukan kebetulan. Dan ayat ini jelas mengatakan itu. Have. Bisa diartikan chance, kebetulan. Ya. Tetapi tetap semua ini diatur, dikendalikan oleh Allah. Dari sejak semula, Allah sudah tahu. Dari Mensah Teringga. Allah tahu Rut bakal memungut jelai di ladangnya Boas, lalu Boas tertarik dan sebagainya, lalu mereka kawin, lalu menurunkan Daud, lalu menurunkan Yesus. Allah tahu itu. Yang dia tahu pasti terjadi atau enggak? Pasti terjadi. Kalau pasti terjadi itu tertentu bukan? Kalau tertentu itu ditentukan bukan? Siapa yang menentukan? Tidak mungkin lain selain Allah. Jadi saudara, sejak semula, semua yang kelihatan kebetulan sudah ditentukan. Boas pasti punya wanita idaman. Semua orang mestinya punya ya. Kepingin cewek yang gimana? Yang tingginya berapa? Yang kulitnya warna apa? Yang matanya bagaimana? Yang rambutnya bagaimana? Yang karakternya bagaimana?
Tapi saudara, bagaimanapun hatinya Boas itu ada di tangan Tuhan. Hati raja ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa arahkan kemanapun yang mau. Dan bukan hanya raja saja, semua orang pasti. Tuhan bisa arahkan kemanapun yang mau. Sehingga keputusan Tuhan yang terjadi. Rut mungkin memikir-mikir kemana dia akan pergi. Sehingga kelihatannya dia sampai ke ladang Boas hanya secara kebetulan. Atau sesuai dengan pertimbangan Rut. Tetapi sebetulnya Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita melihat beberapa ayat ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apakah yang tidak berkenan tidak ditentukan? Tentu ditentukan juga. Tapi yang di atas ini ditentukan dalam arti ditentukan ke arah yang baik. Ya. Karena Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Rut tadi mikir-mikirkan ke ladang siapa ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 21 ayat 1 tadi. Ya, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Baik pikirannya atau hatinya Rut maupun Boas, semua di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya atau diarahkannya kemana dia mau. Lalu Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saya kepingin tahu ya, orang-orang Armenian yang percaya free will itu mengapakan ayat ini ya. Yeremia 10 ayat yang ke-23 ini diapakan. Ya. Perhatikan, diapakan ayat ini saudara. Karena mereka dengan doktrin free will, mereka percaya dalam setiap titik aku ya, atau setiap manusia punya pilihan. Mau melakukan A atau B atau C atau D atau E. Tapi ayat ini secara eksplisit menentang free will. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Lalu ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain ini, hati manusia mikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya dan sebagainya. Jelas bahwa setiap orang, semua orang tanpa kecuali, melakukan apapun, itu pasti sesuai kehendak Tuhan. Memang pada saat yang sama, itu tetap kehendaknya dia. Karena itu kalau itu salah, yang dilakukan itu sesuatu yang salah, dia tetap bertanggung jawab. Tapi tetap, dia lakukan apapun, itu pasti keputusan atau predestinasi dari Tuhan. Sekarang kita lihat tafsiran dari macam-macam penafsir tentang Rut 2 ayat 3. Ia tidak tahu itu ladang siapa. Juga ia tidak punya alasan apapun untuk pergi ke ladang itu daripada ladang yang lain. Dan karena itu dikatakan bahwa itu adalah nasib baiknya atau kemujurannya. Jadi dia menerjemahkan bukan sebagai kebetulan, tapi nasib baik atau kemujuran. Tetapi providensia mengarahkan langkah-langkahnya ke ladang ini. Perhatikan, Allah dengan bijaksana mengatur atau menentukan peristiwa-peristiwa yang kecil. Kan sebetulnya remeh ya. Dia mau ngejelek di ladang siapa? Ladang A atau ladang B atau C, remeh. Tapi tetap ditentukan. Ya. Dan hal-hal yang kelihatannya sepenuhnya kebetulan, melayani kemuliaannya sendiri dan kebaikan dari umatnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang besar dihasilkan atau ditimbulkan oleh suatu perubahan yang kecil. Yang kelihatannya kebetulan bagi kita, tapi diarahkan oleh providensia dengan rancangan atau tujuan. Sekarang The Bible Exposition Commentary tentang Rut 2 ayat 3. Oleh providensia Allah, Rut memungut di bagian dari ladang milik Boas. Catatannya mengatakan Rut kebetulan datang ke bagian ladang ini. Tetapi itu bukan suatu kebetulan. Langkah-langkahnya dipimpin oleh Tuhan.
Providentia atau providence dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah pelaksanaan dari rencana Allah. Ya, rencana Allah kan dalam minus tak terhingga. Providentia ini dalam sepanjang sejarah Allah melaksanakan rencananya, maka itu disebut dengan providence of God. Jadi ini terjadinya persis dengan rencananya. Ngeplak ya. Sekarang pulpit commentary, sekalipun kelihatannya tidak terlalu berpengaruh di ladang mana Rut mengejelai, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Ya, jadi dia menerjemahkan kebetulan Rahab-nya. Ya. Dan dari fakta ini muncul akibat-akibat yang terpenting. Nasib baiknya atau kemujurannya menentukan pernikahannya, kekayaannya, kebahagiaannya, dan kebahagiaan mertua perempuannya, persatuannya dengan Israel, keibuannya, posisinya sebagai seorang nenek moyang dari Daud dan dari Kristus. Dalam penyebab-penyebab yang kelihatannya begitu tidak penting, muncul persoalan-persoalan atau hasil-hasil yang paling penting. Demikianlah seringkali terjadi, bahwa hubungan keluarga dibentuk, karir profesional ditentukan, tidak. Keputusan agamawi, orang mau percaya Yesus atau tidak, ya, bisa dihasilkan atau ditimbulkan. Pekerjaan seumur hidup untuk Kristus bisa ditetapkan. Tujuan kekal dipengaruhi. Sekarang saya berikan komentar dari Charles Haddon Spurgeon. Ini dalam buku renungannya saya kira ya. Tentang Rut 2 ayat 3 dia berkata sebagai berikut. Ini buku renungannya dia saat teduh ya, morning and evening. Kebetulan ia berada, had, was, ya, memang bisa diartikan kebetulan, bisa berartikan mujuran dan sebagainya. Tapi dia mengatakan ya, yes, it seemed nothing but an accidental happenstance. Jadi jelas-jelas dia terjemahkan kebetulannya. Ya, itu kelihatannya bukan lain daripada suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tetapi hal itu direncanakan secara ilahi. Rut telah pergi dengan berkat dari ibunya di bawah perhatian dari Allah ibunya kepada pekerjaan yang rendah tapi terhormat. Terhormat itu bukan nyolong, bukan apa, tidak berdosa. Dan providensia Allah membimbing setiap langkahnya. Saya katakan bukan mencuri, karena pada zaman itu memang ada hukumnya. Bahkan untuk pemilik ladang, dia tidak boleh menyabit sampai dihabisi bersih. Tidak boleh. Harus ada sisa-sisa, dan memang orang-orang miskin diizinkan memungut sisa-sisa itu. Dan ini yang harus dilakukan. Jadi dia bukan mencuri. Sedikit pun ia tidak menyangka bahwa di antara berkas-berkas jelek itu, ia akan menemukan seorang suami. Kata-kata Spurgeon ini luar biasa ya. Dia mengut jelai, dan sedikit pun dia tidak menyangka di antara berkas-berkas jelai yang dia pungut, dia menemukan seorang suami. Lucu sekali kata-katanya, tetapi sangat-sangat bagus ya. Bahwa ia akan membuatnya menjadi pemilik dari seluruh tanah yang luas itu, dan bahwa ia seorang asing yang miskin akan menjadi salah seorang nenek moyang dari Mesias yang agung. Kebetulan dibuang dari iman orang-orang Kristen. Karena mereka melihat bahwa tangan Allah ada dalam segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa remeh dari hari ini atau besok bisa melibatkan konsekuensi-konsekuensi yang paling penting. Kebetulan dibuang. Hal yang remeh dibuang. Dalam segala sesuatu kita melihat tangan Allah. Ada orang yang mengatakan saudara, bahwa seorang Calvinis adalah seseorang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Orang yang lain, apakah kafir atau Armenian, menganggap itu kebetulan. Menganggap hal yang remeh, Tuhan tidak ngatur. Tapi seorang Calvinis melihat Allah di dalam segala sesuatu. Itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu tetap ditentukan oleh Allah. Diatur oleh Allah juga. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ke-6. 2 Raja 9 ayat 21.
Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda. Ini mereka bergabung ya. Masing-masing naik keretanya lalu keluar menemui Yehu. Lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Yisrael itu. Buku Komentar berkata demikian. Berbicara secara manusia. Ini merupakan suatu kebetulan. Seandainya sang raja berangkat sedikit lebih awal, atau seandainya Yehu mengurangi sedikit saja ketergesa-gesaannya, maka pertemuan akan terjadi lebih jauh dari kota dan di luar kebun dari Nabot. Tapi providensia ilahi mengatur hal-hal sedemikian rupa, sehingga pembalasan untuk dosa Ahab ditetapkan pada tempat yang persis sama dengan tempat dari kesalahannya. Dia yang menginginkan kebun anggur Nabot. Sekalipun Isabel yang ngatur, tapi dia tetap bertanggung jawab, tidak menghukum Isabel dan sebagainya. Si Nabotnya difitnah, dibunuh. Dan suatu nubuat dibuat mungkin oleh Elisa bertahun-tahun sebelumnya dan disimpan dalam ingatan Yehu. Ayat 26. Digenapi sampai hal yang terkecil secara persis. Ya saudara, dia matinya memang harus di kebun anggur Nabot itu. Kok ya diatur speed dari dua kelompok orang ini. Ketemunya persis di sana, dia dibunuhnya di sana. Nubuatnya terjadi persis. Kebetulan kelihatannya. Tapi diatur oleh providence of God. Sehingga terjadi sesuai dengan nubuat. Ingat, nubuat itu pasti sesuai dengan rencana. Rencana Allah itu sebagian diberitahukan kepada manusia melalui nubuat-nubuat itu. Karena itu nubuat pasti terjadi. Karena rencana Allah tidak bisa gagal. Jadi saudara, semua ini menunjukkan ya. Semua ini mencakup hal-hal remeh yang tempo hari sudah saya bahas dalam video yang lalu. Dan hal ini, hal-hal yang kelihatan kebetulan. Menunjukkan bahwa dalam membuat rencananya, Allah bukan hanya merencanakan atau menetapkan garis besarnya saja. Dulu saya pernah berpikir demikian. Dia tentukan tuh jalan saya itu cuma garis besarnya. Misalnya di kiri saya, kanan saya, jarak 5 meter ada garis. Saya tidak bisa melanggar garis itu. Tapi antara 10 meter itu saya bisa belok-belok kemanapun sesukanya saya. Tidak seperti itu saudara. Dia bukan hanya merencanakan atau menetapkan garis besarnya, tetapi lengkap dengan semua detail-detailnya sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya juga hal-hal yang kelihatan kebetulan. Ini kata-kata Loren Bettner, seorang ahli teologi reform. Orang yang menganut religionisme, ini religius yang bentrok dengan Agustinus pada abad yang keempat dan dianggap sesat. Jadi orang yang menganut religionisme menyangka bahwa Allah punya rencana. Ya, kalau religionisme sama sekali tidak ada rencana, tidak ada predestinasi apapun. Orang Armenian berkata bahwa Allah punya rencana yang umum, tapi bukan rencana yang spesifik. Tetapi orang Calvinis mengatakan bahwa Allah mempunyai rencana yang spesifik, yang mencakup semua peristiwa atau kejadian dalam semua zaman. Jadi saudara, kalau Stephen Tom tidak percaya Allah menetapkan segala sesuatu. Tapi dia percaya Allah menetapkan keselamatan orang pilihan. Saya tidak yakin dia percaya Allah menetapkan reprobation itu ya. Tapi kalau segala sesuatu apalagi dosa, saya yakin dia tidak percaya. Termasuk yang mana dari tiga ini saudara? Religionisme, Allah tidak punya rencana sama sekali. Nah, dia tidak termasuk itu. Calvinis percaya rencana spesifik mencakup semua peristiwa atau kejadian dalam semua zaman. Tidak, dia tidak termasuk itu. Dia termasuk ini sebetulnya. Kalau menurut omongannya Loren Bettner ini ya.
Karena orang Arminian berkata Allah punya rencana yang umum tapi bukan rencana spesifik. Sebagian saja direncanakan, sebagian tidak. Itu pandangan Arminian. Jadi Stephen Tong ini dalam pandangan itu, menurut saya kalau dikategorikan menurut Lauren Bettner, termasuk orang Arminian. Saudara, setelah melihat apa yang saya paparkan, masih percaya kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, saudara. Hal kecil, hal besar ditentukan Tuhan. Semua hal ditentukan oleh Tuhan. Hal yang kelihatan kebetulan hanya dari sudut pandang manusia kebetulan. Tapi semua ditentukan Allah, diatur terjadinya oleh Allah. Tidak ada kebetulan. Masih satu hal lagi yang akan saya bicarakan dalam video yang akan datang. Tentang penentuan dosa. Kalau segala sesuatu ditentukan, dosa termasuk sebetulnya. Tapi saya mau bahas secara mendetail tersendiri, eksplisit. Doktrin bahwa Allah menentukan dosa itu akan saya bahas. Tapi yang ini sudah selesai. Hal yang kelihatan kebetulan hanya dari sudut pandang manusia kebetulan. Tapi dari sudut pandang Allah, semua dia rencanakan, dia tetapkan, dia tentukan, dan dia atur terjadinya. Ya kalau ada anggota keluarga saudara yang kebetulan ditabrak orang yang mabuk mengendarai mobil, saudara boleh pastikan memang itu rencana Allah. Tidak berarti bahwa orang itu tidak salah. Orang itu tetap salah dan harus masuk penjara. Dia mabuk, dia nyetir mobil, kebetulan nabrak, tidak peduli. Tetap dia salah kalau minum anggur, mabuk nyetir mobil. Kalau di Amerika itu hukumnya berat sekali. Tapi yang jelas dia salah dan harus masuk penjara. Bukan dimaafkan, dianggap tidak salah karena toh Allah yang menentukan kebetulan itu. Tidak peduli Allah yang menentukan kebetulan itu. Seperti yang tadi orang yang ngapak pohon itu. Tetap orangnya disalahkan kan. Dia punya kelalaian. Maka dia tetap disalahkan. Jadi ingat saudara ya. Di satu pihak Calvinisme percaya kedaulatan Allah yang menetapkan segala sesuatu termasuk kebetulan. Di pihak lain, tanggung jawab manusia tidak pernah dibuang. Yang salah tetap salah, harus dihukum, harus dipersalahkan, dan kita bertanggung jawab melakukan yang terbaik. Tidak pernah Calvinisme mengajarkan orang hidup cuek saja jadi fatalis, toh semua ditentukan Tuhan. Tidak pernah ada pandangan Calvinis seperti itu. Sampai di sini pelajaran hari ini kiranya bisa menjadi berkat.